Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dapat membuat seseorang mengerti, paham, dan lebih dewasa. Pendidikan juga dapat membantu seseorang untuk berpikir kritis dan logis. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Hal yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk generasi yang berjiwa Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Pada masa pengenalan dan penerapan kurikulum 1952, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia ini adalah Mr. Bahdar Johan. Beliau menjabat dari tahun 1950 hingga 1953. Di bawah kepemimpinan Bahdar Johan, banyak kebijakan pendidikan yang berfokus pada pembentukan sistem dengan pendidikan nasional yang mandiri dan sesuai dengan identitas Indonesia. Pada masa pengenalan dan penerapan kurikulum 1952, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia adalah Mr. Bahdar Johan. Beliau menjabat dari tahun 1950 hingga 1953. Di bawah kepemimpinan Bahdar Johan, banyak kebijakan pendidikan yang berfokus pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang mandiri dan sesuai dengan identitas Indonesia. Ada pula tujuan dari pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang budi pekerti dan luhur, memiliki kepribadian nasional yang kuat, mempersiapkan warga negara yang aktif dan berjiwa Pancasila, mengembangkan kemampuan peserta didik dan meningkatkan kecerdasan otak, membentuk anak menjadi makhluk yang aktif dan kreatif, meningkatkan kecerdasan otak, menata hidup di diri keluarga dan lingkungan yang lebih luas, serta mencapai kesejahteraan kehidupan yang layak bagi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fokus pada nasionalisme. Nasionalisme artinya adalah paham tentang kebangsaan, yang mengandung arti cinta tanah dan air. Kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara adalah rasa solidaritas terhadap sesama bangsa. Poin-poin ini mengutamakan yang pertama adalah pendidikan karakter dan nasionalisme. Dan yang kedua adalah mata pelajaran sejarah pendidikan kewarganegaraan yang ditunjuk untuk membangkitkan cinta tanah air, kesadaran akan perjuangan bangsa, dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Lanjut ke slide kedua, yaitu membahas tentang kelebihan kurikulum 1952 yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif adalah sifat yang menggambarkan sesuatu apa adanya dalam konteks yang berbeda. Sifat deskriptif dapat diartikan sebagai kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, dan hewan. Kurikulum ini bersifat deskriptif, yaitu menuju pada poin yang setiap tujuan pembelajaran dirinci dengan jelas. Dan kedua adalah menyajikan harapan yang spesifik dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini fokus pada kurikulum
untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak hanya tentang menguasai materi, tetapi juga mengedepankan moral dan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kelebihan kurikulum 1952 yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif adalah sifat yang menggambarkan suatu apa adanya dalam konteks yang berbeda. Sifat deskriptif dapat diartikan sebagai kata sifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, dan hewan. Kurikulum bersifat deskriptif itu ada 3. Yang pertama, setiap tujuan pembelajaran dirinci dengan jelas. Dan yang kedua, menyajikan harapan yang spesifik dan dari peserta didik. Dan yang ketiga, pendidikan karakter. Fokus kurikulum adalah untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak hanya tentang penguasaan materi, tetapi juga mengedepankan moral dan bersikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kekurangan kurikulum 1952 itu ada 3. Yang pertama, terlalu kaku dan detail. Karena kurikulum ini sangat terurai. Beberapa guru merasa terbebani oleh rincian dan aturan yang terlalu ketat dalam mengajar. Hal ini membuat pembelajaran di kelas menjadi kurang fleksibel dan kreatif. Dan yang kedua, kekurangan sarana dan prasarana. Pada masa itu, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia belum memadai. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan bahan ajar, sehingga sulit untuk mengimplementasikan kurikulum ini secara maksimal. Dan yang ketiga, belum terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kurikulum 1952 masih belum cukup maju dalam mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Materi yang diajarkan cenderung lebih bersifat tradisional dan kurang fokus pada sains dan teknologi.